Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian? Nah, tak terasa nih kita sudah berada di tahun 2021. Nah, ini artinya semester 2 untuk kalian. Nah, di semester 2 ini kita harus lebih semangat dan lebih giat lagi dalam belajarnya ya. Karena nanti di akhir tahun akan ada penilaian akhir tahun yang akan menentukan kalian naik kelas atau tidak. Nah, pastikan kalian sudah mempersiapkannya dari sekarang. Nah, jadi nanti hasil yang akan kalian dapatkan juga maksimal. Kalian sekarang sudah siap belum nih buat belajar? Persiapkan semuanya ya, pulpen, pensil, atau buku kalian. Atau juga kalau kalian memiliki gawai, kalian boleh mencatatnya di note di dalam gawai kalian. Selamat menyimak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada foto dulu nih untuk kalian. Tada! Ada yang tahu nggak benda apa yang ada di dalam gambar ini? Warnanya oranye, bentuknya kotak. Atau mungkin kalian pernah melihatnya di dekat rumah kalian, atau mungkin bahkan di depan rumah kalian ada. Atau bahkan ada yang belum tahu nih sama sekali. Mungkin karena kalian generasi milenial, jadi kalian jarang yang melihat hal yang benda seperti ini. Nah, benda ini adalah kotak surat atau kotak pos. Nah, tulisannya di pinggirnya itu ada Pos Indonesia. Nah, kotak surat ini ditujukan fungsinya itu untuk mengirimkan surat-surat yang kalian tulis untuk dikirimkan ke tujuan yang kalian inginkan. Nah, kotak surat ini juga fungsinya untuk memudahkan kalian. Jika seharusnya kalian pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat, nah kalian tidak usah ke kantor pos, cukup untuk menaruh surat kalian, memasukkannya ke dalam kotak warna oranye ini, dan surat kalian akan terkirim nanti dibawa oleh bus surat atau oleh tukang pos. Nanti tukang posnya mengambil suratnya dan mengirimkannya ke tujuan yang kalian inginkan. Nah, biasanya di dalam suratnya juga ada perangkoknya nih, bentuknya seperti ini. Ada yang tahu nggak ya? Nah, sebelum ada kotak pos, bahkan kalau kalian pernah menonton Harry Potter, di dalam salah satu scene-nya itu ada adegan ketika Harry akan mengirimkan surat, tetapi bukan melalui kotak surat atau melalui tukang pos, tapi melalui burung. Jadi zaman dulu itu burung digunakan sebagai media untuk mengirimkan surat-surat. Tapi kalau sekarang kalian mengirimkannya pakai apa? Kalau tadi kalian belum tahu bentuk benda apa itu, kalau yang ini kalian pasti udah tahu banget nih. Tara, nah gambar apa itu? Atau logo ya? Kalian pasti udah gak asing nih dengan logo seperti ini. Setiap hari kalian pasti berkutat dengan hal ini atau dengan logo ini. Ya betul, ini adalah logo dari Surel. Tahu kan Surel? Surel adalah surat elektronik atau bahasa asingnya yang bahasa umum yang kita gunakan yaitu email, electronic mail. Itu merupakan bahasa asingnya, sedangkan sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Indonesianya adalah Surel, surat elektronik. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi sekarang kalian silahkan gunakan istilah Surel ketika kalian ingin mengirimkan surat elektronik atau email kalian. Nah, kalau kita bahasnya tentang surat-surat nih, karena memang kita akan membahas mengenai bab 5, yaitu mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Yuk kita belajar. Nah, di dalam materi ini nanti akan ada dua materi, yaitu materi mengenai surat pribadi dan juga surat dinas. Nanti kita akan mempelajari keduanya ya. Disimak. Nah, ada ciri dari surat pribadi. Ciri dari surat pribadi itu surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi dan bersifatnya tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Nah, biasanya dikirimkan oleh seorang individu atau perorangan. Jadi dari kalian kepada teman kalian atau mungkin dari kalian kepada keluarga kalian yang jauh. Nah, bahasanya yang digunakan di dalam surat pribadi itu bersifat pribadi serta mudah dipahami dan juga komunikatif. Nah, di dalam surat pribadi juga bahasanya biasanya lebih ekspresif dan bahasa yang digunakan itu sehari-hari. Jadi bahasanya itu tidak terlalu baku ya, karena bahasanya sehari-hari yang kalian gunakan. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri surat dinas? Selanjutnya ada ciri dari surat dinas atau biasa juga disebut dengan surat resmi. Nah, surat resmi ini biasanya dikirimkan dari suatu instansi atau lembaga ke instansi yang lainnya. Nah, isinya itu biasanya bersifat kedinasan. Nah, contoh dari surat dinas ini yaitu ada undangan, surat jual beli, atau biasanya kalau di sekolah kalian selalu menerima surat-surat dari sekolah untuk orang tua kalian. Nah, itu merupakan contoh dari surat resmi atau surat dinas karena dikirimkan oleh sekolah kepada orang tua kalian.
gaya bahasa yang digunakan di dalam surat resmi itu biasanya tidak bertele-tele, jelas, dan juga berpolanya itu tetap. Nah, biasanya digunakan di sini gaya bahasanya itu bahasa-bahasa baku. Jadi kalian harus mempelajari juga nih tentang bahasa-bahasa baku dan tidak baku. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari surat dinas atau surat resmi. Setelah kalian mempelajari mengenai ciri dari surat pribadi dan surat dinas, selanjutnya akan ada struktur dari surat pribadi. Nah, struktur dari surat pribadi yang paling atas itu biasanya kita menuliskan kota dan juga tanggal ketika kita menuliskan suratnya. Selanjutnya setelah kota dan tanggal itu kita menuliskan salam, assalamualaikum contohnya, atau selamat pagi. Nah, lalu mengucapkan kalimat sapaan terhadap orang yang kita tuju. Nah, selanjutnya baru isi dari suratnya. Nah, isinya itu biasanya dibagi menjadi 3 juga. Ada pembukaannya, ada isinya, dan juga penutupnya. Nah, biasanya kalau surat-surat pribadi ini ditulis isinya itu menanyakan kabar atau memberikan informasi mengenai hal yang sedang terjadi di dalam diri kalian atau dalam kehidupan kalian. Tapi kalau sekarang mungkin kalian sudah jarang ya mengirimkan surat pribadi. Yang terakhirnya itu di dalam surat pribadi itu harus ada nama kalian yang dibubuhi oleh tanda tangan kalian. Udah pada punya tanda tangan belum nih? Kan masih kelas 7. Ayo belajar ya membuat tanda tangan yang baik dan benar. Nah, kalau dulu orang-orang mengirimkan surat pribadi ini untuk menanyakan kabar satu dan yang lainnya, kalau kalian sekarang karena kalian kaum milenial, jadi mungkin kalian mengirimkannya cukup dengan chattingan menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis chat. Tapi tetap ya, bahasa yang digunakannya harus sopan dan santun. Selanjutnya, struktur dari surat dinas atau surat resmi. Nah, di paling atas biasanya itu ada kop atau kepala surat. Kop atau kepala surat itu biasanya ada logo. Setelah logo ada nama dari instansinya, terus di situ ada alamatnya, ada nama surelnya, ada nama nomor telepon, dan juga kode posnya. Nah, di bawah kopnya itu nanti ada nomor surat, ada perihal surat, dan juga ada lampirannya. Nah, di sebelah kiri akan ada, di sebelah kiri atau sebelah kanan kalian nanti akan ada tanggal, tempat, dan juga tanggal dari surat yang dibuat. Terus di bawahnya itu ada tujuan atau sasaran suratnya ke siapa. Nah, barulah di bawahnya ada salam, ada isi dari suratnya, dan juga penutupnya. Nah, berbeda dengan surat pribadi yang hanya ada satu tanda tangan. Kalau di surat dinas itu bisa jadi ada 2 tanda tangan. Yang pertama itu tanda tangan ketua atau kepala instansinya. Nah, yang di sebelah kanannya itu ketua dari kegiatan atau acara yang akan diselenggarakannya. Nah, contohnya surat ini mengenai kegiatan pramuka. Jadi yang di bawah itu, yang tanda tangan di bawah itu ada kepala sekolah dan juga ketua penyelenggara pramukanya itu atau ketua pramukanya. Sudah paham belum dengan semua materinya? Semoga kalian paham ya. Nah, di akhir pertemuan kali ini akan ada tugas nih yang ibu berikan yang harus kalian lakukan dengan semangat. Nah, buatlah perbandingan dari surat dinas dan surat pribadi dalam buku catatanmu. Jadi ditulis ya. Nah, tuliskannya dengan rapi dan juga penuh kejujuran dan percaya diri. Nah, tulisannya harus rapi. Kenapa? Kalau nanti kalian diberikan tugas untuk menulis surat pribadi, kan nanti dibaca. Kalau misalnya tulisannya nggak kebaca gimana? Jadi pastikan catatan kaliannya harus rapi. Kalau sekarang kalau milenial pasti udah pada tahu juga nih, ada hand lettering kan. Nah, kalian pelajari itu hand lettering biar nanti ketika kalian membuka kembali buku catatan kalian bersemangat lagi nih, karena buku catatannya rapi, menarik, berwarna gitu. Nah, seperti itu. Lakukan dengan semangat ya. Materi mengenai ciri dan struktur dari teks surat pribadi dan surat dinas sudah beres. Nah, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Nah, tugasnya juga sudah diberikan ya. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan atau kalian belum pahami, silahkan kalian boleh tanyakan ke guru kalian, atau kalian boleh berselancar melalui aplikasi yang ada di gawai kalian, ataupun kalian bisa membuka buku kalian yang ada di rumah. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat belajar!